Saya lahir di Jakarta tahun 1976. Ayah saya seorang dokter. Dia berprofesi sebagai dokter. Ibu saya berumah tangga. Kita 3 bersaudara, cowok-cowok semua. Saya yang pertama. Lahir di Jakarta tapi kita besar di Kota Malang, Jawa Timur. Di keluarga saya, ayah saya sangat dominan. Beliau punya aliran mengedukasi anak dengan a bit orthodox. Ya. Yang paling penting buat dia adalah anak harus patuh pada orang tua. Ya, belajar sebaik-baiknya dan seterusnya. Kebetulan pada waktu itu kita ketemu satu klien. Ya, ketemu satu klien dan ini respon sering saya terima, saya tangkap dari mereka adalah waktu itu mereka tanya begini, saya spend sekian miliar buat suatu iklan dan kreatif seperti ini. Ini kira-kira signifikansinya atau relevansinya akan impact terhadap bisnis saya bagaimana? Sering saya temukan klien juga merasa kurang puas gitu begitu melihat jawaban respon daripada advertising agency bahwa kita tidak bisa mengkaitkan 100% program kita atau komunikasi kita terhadap penjualan Anda. Nah, di sini saya rasa ada opportunity pada waktu belum marak ya, namanya activation agency waktu itu. Yang kedua adalah saya mulai merasa jengah gitu diurusin atau diatur-atur orang. I feel my freedom is gone. Semua harus mengikuti cara dari bos. Terus kemudian saya initiate lah gitu. Bikin company aja deh. Kebetulan ada teman kerja di suatu perusahaan, dia mau hire agency ini yang baru ini. Ya udah kita deal, bikin kontrak, kita bikin perusahaan, kita jalan. PT Marketing Komunikasi Indonesia itu start dari September 2005. Ya ada naik turunnya lah. Selama 5,5 tahun, PT Marketing Komunikasi Indonesia juga pernah jatuh. Pernah kita tidak ada bisnis sama sekali itu selama 6 bulan. The thing adalah, challenge-nya adalah to survive-nya. Kalau mungkin pengusaha yang sudah pengalaman, tahu kapan dia harus stop, kapan dia akan harus go. Nah, kita go terus. Yakin aja, jalan gitu ya. Sampai titik kita harus lay off. Jadi pelajaran yang saya pelajari pertama adalah sebagai pengusaha harus belajar untuk bisa menerima kenyataan. Optimis boleh, tapi somehow kita juga harus ada nalar dan pengalaman supaya kita tahu kapan kita harus jalan, kapan kita harus stop, pause dan seterusnya. Financial itu harus prudent. Jadi kalau kata Anda mau ekspansi, hitung-hitung dulu ya, mau nambah orang itu hitung dulu. Kadang mendapatkan orang-orang bagus, yes bagus gitu ya, tapi harus ada titik di mana titik keseimbangan gitu, di mana don't overprice tapi you get business like this way. Itu juga akan sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi agensi ini berangkat dari akhirnya kita dapat project, and then kita somehow kita dapat project setelah itu. Dapat project, kemudian kita subcon ke orang. Normal people do ya. Dapat bisnis, proposal menang, subcon ke orang, jalan, financing barang-barang dan seterusnya sampai kita kumpul lagi dari awal lagi seterusnya sampai sekarang. Jadi kita merasa juga persaingan di luar juga kita perhitungkan. Ya, siapapun bisa bikin agency. Ya. Agency iklan, desain, EO semua gampang. Tapi credibility yang atau track record yang perlu kita bangun gitu. Adaptasi lain adalah kita juga pentingnya menilai orang atau karyawan. Yang paling penting buat kami adalah satu jujur. Jujur, kemudian kedua adalah somehow dia mau kerja keras. Yang ketiga dia juga punya passion. Selama ini kita juga akhirnya belajar bahwa kita bisnis itu untuk apa sih? Gitu ya. Oh oke. The point is not has to be rich. Tapi it's about passion. Kalau saya sih senang karena satu, saya bisa buka pekerjaan baru buat orang. Terus saya bisa melakukan pekerjaan yang saya senangi dengan cara saya sendiri. Terus saya added value ke klien. Akhirnya kita belajar bahwa being entrepreneur is about adding value to other people's life. Memberikan nilai tambah kepada orang lain atau masyarakat ya. Jadi niatnya atau nawa itunya harus itu. Itu pasti sangat kontras sih. Kebebasan itu yang nggak ada kalau jadi pegawai. Jadi entrepreneur tuh you can be anything you want. Kamu bisa jadi siapapun, mau jadi apapun dengan menjadi entrepreneur. Kerja. Mau kerja? LP3I dong. Yup.
Satu-satunya kampus dengan penempatan kerja terbanyak. Ya iyalah, LP3I gitu loh. Betul banget. Kalau mau kerja, ya LP3I. Yoi, kuliah nggak pakai lama, bisa cepet kerja. Pasti